Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan terjemah dan tafsir Al-Quranul Karim, yang mana sekarang kita masih membahas surah Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala pada awal surah Al-Baqarah ini membahas tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala bahas tentang sifat-sifat orang kafir. Maka selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala bahas kurang lebih 13 ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan ciri-ciri mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala bongkar kedok-kedok mereka, kebohongan-kebohongan mereka. Yang mana orang-orang munafik ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengaku diri mereka sebagai seorang muslim. Mereka solat bersama kaum muslimin. Mereka hidup bersama kaum muslimin, bahkan menampakkan keislaman. Akan tetapi jauh dalam hati mereka terdapat kekufuran. Yang mereka ingin kehancuran kaum muslimin. Mereka menampakkan keislaman hanya dikarenakan ketakutan mereka kepada kaum muslimin. Akan tetapi apabila di sana terdapat celah atau peluang, maka mereka akan berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin atau menghancurkan agama Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, akan tetapi sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu melainkan hanya menipu diri-diri mereka sendiri, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Munafik, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau nifak ini yang dimaksud dengan nifak dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat ke-8 ini adalah nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Dan perlu diketahui bahwasanya
kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Nifak itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nifak amali, ada yang namanya nifak i'tiqadi. Nifak amali adalah nifak yang berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi ini berkaitan dengan i'tiqad atau berkaitan dengan keyakinan. Dan nifak amali ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dia disebut juga dengan nifak asghar. Adapun nifak i'tiqadi ini adalah nifak akbar. Nifak asghar atau nifak amali ini atau nifak perbuatan ini banyak contohnya disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yaitu apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan apabila dia diberikan suatu amanah, maka dia khianati amanah tersebut. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang apabila 4 hal ini terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah munafik tolen. Ya, munafik, ya benar-benar munafik ya tulen gitu kan. Kalau bahasa sambasnya ya, munafik tolen. Yaitu kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan apabila pada diri seseorang tersebut terdapat salah satu darinya, kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka pada diri orang ini terdapat sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa hal tersebut? Yaitu idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Tidak bisa diberi amanah, kata orang. Kalau setiap dikasih amanah maka dia akan berkhianat. Ini munafik, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, ini termasuk nifak amali. Ya, ada padanya sifat kemunafikan. Kemudian juga wa idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Orang yang suka bohong, suka dusta, tidak bisa dipercaya ucapannya. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia tidak tepati. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar, ya khusumah, ya berdebat, maka dia melampaui batas. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila keempat hal ini terdapat pada diri seseorang, maka ini munafik tulen ini. Namun apabila
salah satunya terdapat pada diri seseorang, maka terdapat pada diri orang tersebut sifat kemunafikan. Ini harus diketahui jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah termasuk jenis nifak yang pertama, yaitu nifak amali. Ya, ini adalah asghar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Sesungguhnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para istri yang minta cerai pada suaminya, al-mukhtali'at, minta cerai pada suaminya tanpa adanya alasan yang syar'i tentunya, hunnal munafiqat, mereka adalah wanita-wanita munafik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana apabila terdapat wanita-wanita yang dia minta cerai, minta pisah sama suaminya, al-mukhtali'at, minta pisah, minta cerai dengan alasan yang tidak syar'i, maka ini adalah munafik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nifak amali. Begitu juga dengan seseorang yang mengerjakan suatu amalan, yang dia kerjakan amalan tersebut berdasarkan riya, ingin dipuji manusia. Ini pun disebut juga orang tersebut terdapat kemunafikan dalam dirinya. Dan ini lagi-lagi disebut dengan nifak amali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Aktsaru, yang paling banyak dari orang-orang munafik pada umatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qurra'uha adalah para qari, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yaitu mereka membaca Al-Qur'an dengan niatan untuk pamer, membaca Al-Quran dengan niatan untuk riya. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru munafiki ummati, sebanyak-banyaknya orang munafik pada umatku ini adalah orang yang mereka baca Quran. Subhanallah, amalan yang mulia jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, amalan agung, membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi apabila dia membaca Al-Quran dikarenakan riya, bukan mengharapkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ini merupakan di antara sifat-sifat orang munafik. Berapa banyak kita dapati ternyata manusia mereka yang baca Al-Quran tujuannya untuk dipuji manusia, untuk dikatakan qori, untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Kemudian juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di antara ciri nifak amali adalah seorang wanita yang dia suka tabarruj. Seorang wanita yang suka berdandan, suka bersolek ketika di luar rumah. Dia keluar rumah kemudian berdandan. Supaya apa? Supaya dipuji manusia. Supaya memfitnah para lelaki yang ada di luar sana. Kalau berdandan di hadapan suaminya tidak masalah tentunya. Yang jadi masalah adalah ketika wanita-wanita ini berdandan kemudian untuk memfitnah manusia. Keluar berdandan, bersolek untuk apa? Untuk jalan keluar. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan ini adalah di antara ciri-ciri munafik. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan di sini sahih kata Imam Albani rahimahullah taala anhu. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisaikum al-wadudu wal walud. Sebaik-baiknya wanita kalian adalah al-wadud, yaitu wanita yang penuh cinta. Kemudian al-walud, yaitu wanita yang memiliki banyak anak, wanita yang subur, yang dia bisa memiliki banyak anak. Kemudian al-mawatiyatu al-muwasiyah. Kemudian adalah wanita yang suka mengalah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga suka membantu. Idza taqainallah, dan apabila mereka
bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah khairun nisaikum, sebaik-baiknya wanita kalian. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wasyarru nisaikum, dan seburuk-buruknya wanita, ya, seburuk-buruknya wanita kalian adalah al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat. Yang pertama adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruknya wanita adalah al-mutabarrijat, yaitu ya wanita yang suka tabarruj, yang suka bersolek, yang suka berdandan. Kemudian al-mutakhayyilat, al-mutakhayyilat yaitu wanita-wanita yang sombong, yang suka membanggakan diri. Wa hunnal munafiqat, dan mereka ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu wanita-wanita yang suka bertabarruj, yang suka berdandan di luar sana, bersolek keluar untuk memfitnah para lelaki. Ya, dia berdandan untuk apa? Untuk keluar rumah, biar dilihat oleh laki-laki, dikatakan cantik lah, ya dikatakan subhanallah, memfitnah para lelaki. Kemudian juga wanita-wanita yang sombong. Wa hunnal munafiqat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata minhunna, dan mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, illa mislul ghurabil a'sam, ya kecuali seperti al-ghurab al-a'sam, yaitu sejenis burung gagak yang memiliki paruh dan kaki berwarna merah, dan ini sangat langka. Akhrajahu Baihaqi fi Sunanihil Kubra. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, di sini juga jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa taala, dapat kita ambil pelajaran ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini. Nasihat untuk bagi para pemuda, ya hendaklah apabila mencari istri ini carilah yang kriterianya seperti apa yang disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Carilah wanita khairun nisa, ya sebaik-baiknya wanita. Siapa sebaik-baiknya wanita? Ya itu adalah pertama wanita yang penuh cinta, yang dia penyayang, yang mencintai kalian, yang mencintai anak-anak kalian nantinya. Wanita yang penuh cinta. Kemudian adalah wanita yang subur, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya carilah wanita yang subur, yang bisa memiliki banyak anak. Dari mana tahunya Ustaz? Lihat bagaimana keturunannya. Dia berapa bersaudara? Kalau misalnya dia ternyata memiliki ya 7 saudara, 8 saudara, ibunya juga seperti itu, bapaknya juga seperti itu, maka ini artinya ya wanita ini dia memiliki gen dari orang-orang yang memiliki banyak anak. Tapi kalau misalnya dia berapa sendirian anak tunggal, bapaknya berapa 2 orang, ibunya berapa 1 orang, itu tidak kabir rupanya, tetap dapat 1. Artinya ini adalah seorang wanita yang memang dia keturunannya tidak banyak anak. Ya. Apakah tidak boleh dinikahi Ustaz? Boleh. Ya bukan dikatakan tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Akan tapi yang terbaik adalah nikahilah wanita yang bisa memiliki banyak anak. Yang disayangkan adalah wanita itu bisa memiliki banyak anak, akan tapi ternyata udah nikah takut memiliki banyak anak. Ini yang jadi muskilah. Dan kebanyakan seperti ini. Yang kedua ini, ya takut memiliki banyak anak, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa sekolah, padahal Allah tabaraka wa taala yang menjamin rezeki-rezeki mereka. Kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita yang ya suka mengalah, ya tidak egois, maka ini akan menjadikan rumah tangga tentram tentunya. Berbeda halnya dengan wanita yang egois, yang sama suaminya tidak mau kalah, suaminya saja ngalah, padahal suami adalah pemimpin ya bagi para wanita, pemimpin di rumah tangga. Tapi karena istrinya egois, ya bisa jadi istrinya orang kaya atau lebih terpandang, lebih cerdas, yang tidak sekufu dengannya, akhirnya apa? Ya tidak mau mengalah. Maka tentunya ini akan menjadikan rumah tangga tidak adem. Ya berbeda halnya dengan istri yang suka mengalah, maka ini akan memberikan ketenangan dalam rumah tangga. Kemudian juga al-muwassiyat, yaitu ya wanita-wanita yang suka membantu dan mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala.
Ini adalah sebaik-baiknya istri jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Sedangkan sejelek-jeleknya istri adalah apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai syarrun nisaikum. Ya, seburuk-buruknya wanita. Ini adalah seburuk-buruknya wanita adalah seburuk-buruknya istri. Ya. Maka jangan ambil wanita-wanita yang pertama dia suka tabarruj, yang mana dia suka menampakkan kecantikannya pada lelaki lain. Ini kalau sama lelaki saja udah tidak tahu malu seperti itu, lalu bagaimana bisa dijadikan istri wanita seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala? Capek nanti di rumah WhatsAppan sama laki lain, telepon-teleponan. Ya, ini wanita-wanita yang tentulah adalah wanita yang tidak baik tentunya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah seburuk-buruknya wanita yang suka tabarruj, ya suka bersolek. Bersoleknya untuk siapa? Untuk laki-laki lain di luar sana, bukan untuk suaminya. Kemudian juga wanita yang takabbur atau yang sombong dan suka berbangga pada dirinya sendiri. Yang mereka itulah para munafik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wanita-wanita yang munafik. Kemudian juga di antara ciri kemunafikan yaitu nifak amali atau nifak asghar ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah seseorang yang berpaling dari jihad yang syar'i. Ya, jihad yang syar'i adalah jihad bersama penguasa, bukan jihad asal-asalan sebagaimana apa yang dilakukan sebagian pemuda. Katanya jihad, ya padahal ternyata bikin kerusakan di atas muka bumi. Tentu ini tidak dibenarkan dalam syariat Allah Taala. Dan mereka orang yang dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan, diantaranya adalah mereka berpaling dari jihad yang syar'i. Ada panggilan jihad bersama pemimpin kaum muslimin, jihad yang sahih, yang benar, ya, bersama pemimpin kaum muslimin. Dia berpaling, tidak ingin, tidak mau, takut mati. Kemudian juga tidak memiliki niat untuk berjihad sama sekali. Jangankan untuk jihad, niat untuk jihad saja tidak ada dalam hatinya. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah terdapat ya ciri-ciri kemunafikan dalam diri orang tersebut. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu," barang siapa yang mati dan dia tidak berjihad, ya, tidak pernah berperang. Tentulah di sini maksudnya adalah berperang jalan Allah Taala. Walam yuhaddits bihi nafsahu, dan tidak ada niatan untuk ya berjihad, untuk berperang jalan Allah Taala dalam dirinya. Niatnya tidak ada. Niat aja tidak ada. Mata ala syu'batin min nifaq, maka dia akan mati pada cabang-cabang kemunafikan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak ada niatan untuk jihad, niat aja tidak ada, maka matinya dia adalah mati pada cabang-cabang kemunafikan. Ya, ini jamaah yang mulia Allah Taala. Makanya Nabi yang mulia SAW menganjurkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita memanah, ya, untuk berkuda, kemudian ya untuk berenang, diajarkan kepada anak-anak itu. Kenapa? Ini supaya untuk persiapan, ya persiapan untuk jihad apabila terdapat panggilan dari pemimpin kaum muslimin. Tentu di sini yang bermasalah jihad yang syar'i. Setidaknya dengan kenapa antum latihan manah? Ya, kenapa manah? Karena ya, ini perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, disuruh mempersiapkan diri, i'dad, mempersiapkan diri. Tujuan kita untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agar kenapa? Agar tidak mati di atas cabang kemunafikan. Tentu kita tidak ingin jamaah yang dimuliakan Allah Taala kita mati di atas ya cabang kemunafikan seperti ini. Kemudian ya di antara ciri nifak amali yang lainnya adalah seseorang yang berbeda antara ucapannya di hadapan orang tersebut dengan di belakangnya. Ini pun adalah ya terdapat perangai kemunafikan pada orang tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala unasun li ibni Umar, inna nadkhulu ala sultanina
fanaqulu lahum khilafa ma natakallamu idza kharajna min indihim. Qal kunna na'udduha nifaqan. Beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dahulu apabila kami menemui penguasa kami katakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan ketika kami telah meninggalkannya. Artinya sewaktu dia di hadapan penguasanya, dia katakan yang baik-baik. Masya Allah, ya antum ini orang yang baik, yang adil, yang bijaksana. Sewaktu di hadapan penguasa, dia ucapkan sesuatu yang baik. Akan tetapi apabila mereka telah meninggalkan penguasa tersebut, ya berpisah, ya di belakangnya, maka dia katakan itu penguasa yang zalim tuh, itu penguasa tidak punya adab tuh, itu tidak pernah adil. Sewaktu di depannya mengatakan bijaksana, baik, adil, akan tapi di belakangnya mengatakan sesuatu yang berbeda. Lantas Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunna na'udduha nifaqan. Yang demikian itulah kami anggap sebagai suatu kemunafikan, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Bukhari. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di antara contoh-contoh nifak amali atau nifak asghar, ya nifak munafik yang kecil, ya nifak amali, nifak yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Ya, tadi kita sebutkan yang pertama adalah jika dia berbicara dusta. Kemudian apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Kemudian yang ketiga, apabila dia berjanji maka dia tidak tepati janji tersebut. Kemudian yang keempat, apabila dia berdebat maka dia ya kelewatan dalam debatnya. Tidak mau kalah, kelewatan luar biasa dalam berdebat. Kemudian yang kelima adalah riya. Dan ini adalah kebanyakan orang yang jatuh pada munafikan adalah dikarenakan riya. Kemudian yang keenam adalah seorang istri yang minta cerai dengan suaminya padahal tidak memiliki alasan yang syar'i. Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang bersoleh atau tabarruj di hadapan lelaki yang tidak halal baginya. Kemudian yang kedelapan adalah seorang wanita yang takabur atau sombong serta suka membanggakan diri. Yang kesembilan adalah tidak ikut berperang dan Allah tabaraka wa ta'ala, berpaling dari jihad dan tidak ada niatan untuk berjihad dalam hati-hati mereka. Dan yang kesepuluh adalah apabila di hadapan seseorang dia mengatakan A, sementara apabila dia di belakangnya mengatakan B, mengatakan sebaliknya. Yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah beberapa contoh dari nifak amali. Dan orangnya disebut dengan fasik atau mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Yang mukmin, mereka masih mukmin, akan tapi mukmin yang naqisul iman, yang imannya kurang, kata para ulama. Ya, yang bermasalah dengan keimanan orang tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selamatkan kita dari jenis-jenis kemunafikan ini. Ini adalah nifak yang pertama, yaitu apa yang kita sebut dengan nifak amali. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, dan ini dikatakan dengan nifak akbar, nifak besar, yang mana seorang yang dia memperlihatkan keislaman di hadapan kaum muslimin, dia menunjukkan keimanan mereka seolah-olah dia Islam, muslim sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Dia sholat di barisan kaum muslimin, dia hidup bersama kaum muslimin, dia bersyahadat, akan tetapi hatinya ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi hatinya kafir. Dia hanya menunjukkan keislaman dikarenakan ketakutan, dan jauh dalam lubuk hatinya terdapat kekufuran dan kemunafikan, benci kepada kaum muslimin. Ini yang disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak akbar. Nifak akbar ini adalah bukan muslim, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah orang-orang
kufar, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Jadi bukan seorang muslim, berbeda dengan nifak amali tadi. Ya, kalau nifak amali adalah mukmin, akan tapi tidak sempurna imannya. Berbeda hanya dengan nifak i'tiqadi ini. Nifak i'tiqadi atau nifak akbar ini adalah orang ini bukan orang muslim. Ya, mereka hanya pura-pura. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah tabaraka wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada dari mereka yang mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan aku beriman kepada hari akhir, akan tetapi sesungguhnya hakikatnya mereka ini bukanlah orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah nifak i'tiqadi. Ya, nifak yang berkaitan dengan keyakinan, dengan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, ketahuilah bahwasanya sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ini tidak ada orang munafik. Kenapa hal ini? Dikarenakan Islam pada saat itu masih dalam keadaan lemah. Berbeda halnya dengan sewaktu Nabi yang mulia SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Islam kuat. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemuliaan bagi kaum muslimin, kekuatan. Dan di sana ada suku Aus dan Khazraj yang membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka masuk dalam Islam sehingga menjadikan Islam kokoh. Kokohnya agama Islam, kuatnya agama Islam, maka di sanalah baru muncul orang-orang munafik. Sebagaimana di Madinah dahulu ada, pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada tokoh munafik, gembongnya munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah gembong munafik, orang kafir yang pura-pura masuk dalam agama Islam. Dia menampakkan keislaman. Dia Islam dikarenakan takut, mau melawan Nabi yang mulia SAW tidak bisa. Dia ingin merusak Islam dari dalam. Dan ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia memiliki anak namanya Abdullah. Dan Abdullah ini adalah, anaknya ini seorang Muslim dan termasuk di antara para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Orang-orang munafik ini, ya mereka imannya ini hanya sebatas lisan-lisan saja. Imannya hanya berupa amalan, berupa lisan, akan tapi hatinya jauh dari keimanan. Hatinya tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada sekte Murji'ah. Ya, ada namanya firqah Murji'ah, yang mana Murji'ah ini mereka mengatakan bahwasanya amalan hati itu tidak termasuk iman, kata Murji'ah. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang Murji'ah itu terbagi menjadi 3. Murji'ah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Gulatul Murji'ah. Mereka ini berkeyakinan bahwasanya iman hanya ucapan saja. Cukup syahadat, udah selesai. Konsekuensinya adalah orang munafik ini, kata mereka, adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sudah syahadat. Ini Gulatul Murji'ah. Adapun yang kedua adalah Qaramithah, yaitu Murji'ah pengikutnya Hamdan bin Qurmud. Yaitu Murji'ah pengikutnya Hamdan bin Qurmud, yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan di hati saja. Walaupun seseorang melakukan amalan kekufuran, maka ini tidak akan mempengaruhi keimanan mereka. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengucapkan ungkapan-ungkapan kafir,
ungkapan-ungkapan kekufuran, syirik besar ini tidak akan mempengaruhi keimanan mereka. Yang penting apa? Yang penting hati, kata mereka. Ya, ini qoromitoh. Ya, kalau di Indonesia ini disebut juga dengan agama kepercayaan seperti ini. Ya, mau dia ngerjakan kesyirikan kek, mau melakukan maksiat besar sekalipun, amalan kekufuran, terserah, bebas saja. Yang penting apa? Yang penting hati, kata mereka. Yang penting hati. Ya, iman, kata mereka, tidak ngaruh. Ya, iman itu tidak ngaruh, amal badan tidak ngaruh, yang penting hati. Ya, ini adalah akidahnya qoromitoh. Kemudian yang ketiga adalah murji'atul fuqaha. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu dengan hati serta ucapan dengan lisan saja. Adapun amal tidak termasuk iman, kata mereka. Artinya orang yang sudah bersyahadat, mereka katakan cukup walaupun melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Ya, baik itu syirik kecil, syirik besar. Ya, bahkan melakukan syirik besar tidak mengaruh. Yang penting hatinya yakin dan dia sudah bersyahadat. Nah, ini murji'atul fuqaha. Ini adalah bantahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada sekte ini, yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amal itu termasuk iman dan amal akan mempengaruhi keimanan. Amal seseorang akan mempengaruhi keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada mereka yang mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang mukmin. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ini ya hakikatnya mereka bukanlah orang-orang mukmin, bukanlah seorang yang muslim. Namun kita lihat bagaimana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukan mereka sebagaimana para sahabat yang lainnya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukan mereka sebagaimana kaum muslimin. Ini perlu kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang memperlihatkan keimanan, apabila kita dapati orang tersebut KTP-nya Islam, dia menunjukkan bahwasanya dia seorang muslim, ya, maka tetap kita berlakukan dia sebagaimana muslim yang lainnya. Ya, ini harus kita fahami, ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Kita tidak tahu. Tidak bisa kita bilang, oh ini munafik ini. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang terdapat dalam hati mereka. Kita tidak pernah belah dada mereka. Kita lihat hati mereka apakah ini munafik atau tidak. Kita tidak mengetahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan pernah suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim suatu pasukan dan di sana diikuti oleh Bilal bin Rabah, ya, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Bilal ingin membunuh orang kafir dalam peperangan, ini dalam jihad. Ya, mana orang kafir ini telah banyak membunuh kaum muslimin, ingin dibunuh oleh Bilal. Ini sudah detik-detik akhir ini. Udah tinggal penggal bahasanya. Udah terdesak. Kemudian sewaktu mau dieksekusi, mau dibunuh oleh Bilal radhiyallahu taala anhu, dia bersyahadat. Tapi apa yang dilakukan Bilal? Bilal langsung bunuh. Ini Bilal beranggapan ini cuma modus nih. Pura-pura. Kenapa? Biar selamat dari pedangku, kata Bilal. Ya, agar selamat aja nih, biar tidak dibunuh, maka dia bersyahadat. Ya, kan, tetapi jamaah yang baik Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak menjadikan Bilal tenang. Bilal enggak tenang nih. Akhirnya dia sampaikan perkara ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, apakah kamu bunuh dia sedangkan dia telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah?" Kemudian Bilal katakan, "Ya Rasulullah, dia itu bersyahadat
hanya ingin selamat dari pedangku saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah belah hatinya wahai Bilal? Apakah engkau telah belah hatinya sehingga engkau ketahui bahwasanya dia bersyahadat itu hanya untuk selamat dari pedangmu? Terus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ulangi seperti itu. Ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam marah sekali jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, intinya di sini yang ingin kita sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Adalah kita hukumi seseorang itu secara zahir, secara apa yang tampak. Jika KTP-nya Islam, maka kita katakan dia seorang Muslim. Adapun yang ada dalam hatinya kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala yang Maha mengetahui isi hati. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah tabaraka wa taala ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah tabaraka wa taala jauhkan kita daripada sifat-sifat kemunafikan, dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala jadikan Al-Qur'anul Karim hujjatun lana wala alaina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.